Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Zulfakar bersama dengan Ustadz Doni. Beliau adalah Ustadz muda di Pekanbaru. Di samping itu beliau mempunyai semacam kayak aktivitas yang luar biasa, begitu Ustadz ya? Baik. Oke, salah satunya adalah beliau aktif di mana Ustadz? Di Hijrah Bakers. Hijrah Bakers, kemudian Sahabat Hijrah, dan ternyata beliau ini juga menyukai olahraga sunnah Ustadz ya? Baik. Nah, pada kali ini temanya adalah tentang pemuda dan olahraga sunnah. Nah, sekarang nih, sebagaimana yang teman-teman lihat, Ustadz Doni coba udah megang anak panah. Allahu Akbar. Bukan motor yang dibawa Ustadz ya? Bukan motor lagi. Oke, nah sekarang coba nih, saya pengen tanya-tanya ke Ustadz Doni. Baik. Ustadz kenapa menyukai olahraga sunnah dan apa alasannya? Baik. Oke, pinjam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, sobat muda Pekanbaru, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat nan mulia ini. Tadi sudah diawali dengan sedikit perkenalan dari Akhina Fakar. Kemudian beliau sudah melanjutkan dengan sebuah pertanyaan, kenapa kok Ustadz suka dengan olahraga sunnah? Sebenarnya berangkat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, alimu auladakum bisibahah warimaya. Ajarkanlah anak-anakmu untuk berolahraga. Di antara olahraga itu, kata Nabi Muhammad SAW, bisibahah dengan berenang, sibahah ya berenang ya, kemudian warimaya, kemudian dengan olahraga panah. Kemudian kalau kita baca lagi hadis-hadis tentang olahraga ataupun ayat Al-Quran juga akan kita jumpai ayat yang berbicara tentang berkuda, karena memang kekuatan itu akan kita dapatkan salah satunya juga dengan berkuda. Maka dengan berangkat dari hadis inilah kita kemudian mulai menyukai olahraga sunnah, khususnya yang tiga ini: berkuda, memanah, kemudian juga berenang. Masya Allah. Karena juga di dalam hadis lain dijumpai Nabi Muhammad SAW yang mengatakan fima makna, ada olahraga, ada permainan, yang permainan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya, salah satunya adalah ini dengan kita olahraga memanah. Masya Allah. Oke. Jadi dengan olahraga sunnah ini sebenarnya pahala dapat, badan pun sehat. Itu sebenarnya. Oke. Baik. Kalau boleh tanya lagi nih, Ustadz. Baik. Tadi kan Ustadz motivasi Ustadz tentang berkuda manah ini kan karena landasan sebuah hadis. Baik. Oke. Ustadz bisa nggak Ustadz ceritakan, kalau misalnya Ustadz cerita tentang motor, kayaknya teman-teman udah tahu nih. Nah, kalau motor tuh kan Ustadz sanggup tuh berkilo-kilo ya. Ustadz dari Riau ke Sumatera Barat udah pejam mata ya, Ustadz ya. Baik. Oke. Nah, ketika Ustadz mulai memasuki olahraga sunnah, Ustadz boleh share dong ke teman-teman kira-kira hal sulit apa yang Ustadz temui dan hal yang yang beda ketika bermotor dan berkuda. Oke. Yang pertama sekali, di dalam olahraga, apapun olahraga, kalau kita lihat perbandingan antara motor dengan berkuda itu, yang pertama itu kan diantara yang dipentingkan sekali itu adalah keseimbangan. Dan keseimbangan yang paling besar itu kita rasakan adalah ketika berkuda. Masya Allah. Kalau motor itu kan hanya kita yang murni kita, tapi kalau kuda itu dia juga atas keinginan dia, dan juga kita mesti membuat kuda itu sesuai dengan keinginan kita. Maka luar biasa olahraga berkuda ini. Kalau kita mencoba contohnya ke Sumbar, lebih kurang touring itu 5 atau 6 jam. Kalau dibandingkan dengan berkuda, lebih capek berkuda dibandingkan dengan naik motor. Karena dulu awal-awal berkuda itu udah setengah jam itu benar-benar lebih capek. Setengah jam berkuda lebih capek dibandingkan kita touring naik motor. Jadi setengah jamnya berkuda dengan setengah jamnya motor beda? Setengah jam berkuda dengan setengah jam bermotor itu bedanya luar biasa. Kalau boleh kami dibawakan ke diri sendiri, itu setengah jam berkuda itu tidak ada apa-apanya dengan 6 jam naik motor. Masya Allah. Karena biasanya kalau setelah kita berkuda itu, memang hari pertama itu badan enak, tapi hari 2 ketiga itu Masya Allah itu sudah mulai letihnya sudah luar biasa. Oke. Nah, kesan Ustadz nih, Ustadz pernah nggak punya pengalaman kayak misalnya kayak jatuh, kecium kuda? Masya Allah. Pernah nggak?
Kalau dicium kuda, alhamdulillah ini sudah pernah dicium kuda. Dicium di sini maksudnya kita digigit ya, digigit kuda. Ini udah berkali-kali sampai sobek juga tangan dulu di sini. Kalau untuk jatuh, alhamdulillah juga sudah pernah jatuh. Ini sempat jatuh berkali-kali dan jatuh yang luar biasa itu sampai ini tulang belikat kalau tak salah ya. Fakar ada waktu itu. Saya mungkin lagi di Jawa. Lagi di Jawa agaknya ya. Ini tulang ini Tulang patah belikat. 3. Tulang belikat ini patah 3. Tuh. Alhamdulillah sedikit pun juga tidak membuat kita takut untuk berkuda, tapi malah membuat kita semakin semangat. Karena memang dengan berkuda ini kita niatkan pahala yang pertama, kita niatkan dengan pahala, mudah-mudahan dengan pahala itu seiring dengan itu gugur juga dosa-dosa kita. Karena bagaimanapun saya pribadi mungkin banyak sekali dosa, mungkin dulu pas kita lagi touring, ya namanya kita anak muda nampak cewek, mungkin nampak terlirik gitu kan, itu kan dosa kan. Nah, mudah-mudahan dengan berkuda ini ketika itu muhasabah aja, mungkin ada dosa yang dilakukan, maka kemudian Allah gugurkan dengan cara berkuda ini. Alhamdulillah sampai sekarang nikmat. Kalau tak salah 2 bulan atau 3 bulan setelah jatuh dari kuda patah, alhamdulillah masih tetap sudah bisa lagi berkuda. Masya Allah, teman-teman lihat dicium kuda dalam tanda kutip, habis itu tulang belikat Sampai patah. sampai patah, dan itu nggak melunturkan Ustadz untuk semangat berkuda lagi kan, Tidak justru malah melunturkan semakin sama oke. sekali. Ini saya kayaknya kuda ini semakin sayang nih, bentuknya Masya Allah. sayangnya dia dengan diciumnya kita, Iya, Masya dibikin Allah. kenang-kenang ke kita. Masya Oke, Allah. Ustadz gini dong Ustadz bisa nggak Ustadz ajak ini teman-teman yang ada di Pekanbaru, Oke. khususnya tuh di Provinsi Riau, tolong dong Ustadz bikin mereka tuh semangat, bikin mereka tuh termotivasi. Baik. Kenapa harus olahraga sunnah? Kenapa harus berkuda? Kenapa harus berenang? Kenapa harus memanah? Kok nggak manjat tebing gitu? Nah, Baik, coba baik, Sat, ayo Sat, motivasi deh Sat, biar mereka pemuda-pemuda yang ada di Pekanbaru ini bukan nongkrong mereka tuh adalah membahas panahan, Baik. berkuda gitu Baik. Sat. Coba Sat. Yang pertama ingin kita katakan rugi besar kalau ada pemuda-pemuda di Pekanbaru ini yang belum lagi menyempatkan dirinya untuk berolahraga sunnah. Apa sebab kalau dulu kita kan olahraga kita kan jauh di Rumbai ini. Kita dari sini ke Rumbai ke Ukura itu lebih kurang sampai setengah jam, bahkan mungkin sampai 1 jam di Wedoyo. Nah sekarang kita sudah di tengah-tengah kota. Teman-teman horsepower ini kan dekat, cuma teman-teman yang ingin tahu itu paling gampang tengok aja Mall SKA. Mall SKA. Masya Allah gampang sekali, depan Mall SKA itu sudah langsung horsepower. Jadi kalau misal ada orang yang belum tahu SKA, berarti bukan orang Pekanbaru. Bukan orang Pekanbaru. Orang Pekanbaru. Sekali lagi rugi besar kalau belum juga menyempatkan diri untuk berolahraga sunnah. Karena tempat kita alhamdulillah strategis sekali dan mudah untuk dijumpai. Dan terakhir lagi teman-teman, kita ingatkan sekali lagi bahwasannya olahraga memanah, olahraga berenang, olahraga berkuda adalah olahraga yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan olahraga itulah akan kita mendapatkan yang pertama kesehatan, yang kedua kekuatan, yang ketiga itu kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Nah, luar biasa teman-teman untuk sahabat Wadah, dan Masya Allah ya, ternyata yang disampaikan oleh Ustadz Doni ini udah bukan alasan lagi untuk udah nggak ada alasan lagi untuk nggak berkuda. Coba. Jadi mau tunggu apa lagi? Mau tunggu sampai kapan lagi? Dan untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya masih ragu berkuda, masih takut untuk berkuda, bahkan Ustaz Zulkifli pernah bilang begini, kalau misalnya ada laki-laki yang takut berkuda, berarti kejantanannya perlu dipertanyakan. Coba. Apalagi sekarang kita kan sudah di akhir zaman kan? Akhir zaman, benar. Nabi saja 1500 tahun yang silam sudah mengatakan antaraku dengan antara kedatangan hari kiamat itu seperti ini, kata Nabi. Artinya kalau 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan dekat, apalagi sekarang. Nah, di akhir zaman itu akan terjadi perperangan yang luar biasa, dan peperangan itu juga kembali kepada senjata-senjata manual seperti berpedang, kemudian dengan memanah. Makanya inilah cara kita mempersiapkan. Kalaupun tak terjadi di zaman kita, minimal kita sudah mempersiapkan. Masya Allah. Oke, mungkin itu. Pokoknya jangan lupa selalu nantikan video-video kami, dan sekarang saat kita berada di channel Wadah saat Oke, channel wisata dan dakwah. Wisata Nah, dakwah. teman-teman jangan lupa subscribe, Oke. kemudian like, sorry, like, kemudian komen dan share. Saya Zulfakar bin Arif Fadilah bersama saya Doni. Ustadz Doni, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.